Baru saja kan kemarin saya jelaskan di salah satu konten saya, kalau tidak salah di konten Arsenal lawan Leeds ya, atau di satu laginya tuh, Manchester United lawan West Brom, bahwa sebelumnya ada beberapa klub yang pernah berada di peringkat nomor satu untuk sementara, tapi terus mereka tersingkir dari peringkat nomor satu, bahkan ada klub yang sudah tersingkir dari top 4 zone, Arsenal, Tottenham Hotspur, dan sekarang Liverpool. Yang luar biasa adalah Chelsea. Sebelumnya mereka berada di peringkat nomor 10 atau 9, saya lupa tuh. Pokoknya di papan tengah deh. Terus Lampard dipecat. Thomas Tuchel masuk. Tentu kita ragu nih, Tuchel akan bisa langsung sukses atau tidak. Dia masuk pertengahan musim. Ini pengalaman baru bagi dirinya. Melatih sebuah klub di English Premier League yang kita kenal, lawan tim papan bawah atau tim papan tengah saja, klub-klub besar sulit meraih kemenangan. Bukan berarti tidak bisa menang. Dan saya pernah tegaskan dan jelaskan di konten-konten saya tentang Chelsea sebelumnya bahwa the main weak point of Chelsea is in the defense. Dan sekarang coba teman-teman perhatikan, ya kan? Di bawah Thomas Tuchel, mereka menjadi tim yang sulit kemasukan gol. Bukannya tidak bisa kemasukan gol, lawan Sheffield United mereka kemasukan 1 gol. Tapi selain itu kan mereka bisa mencatat clean sheet. Memang sih untuk sementara ini Chelsea berhadapan dengan klub-klub papan bawah atau klub-klub yang berada di papan tengah. Tapi ada Tottenham Hotspur kan yang mereka kalahkan di kandang Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur adalah tim kuat, bukan tim besar. Ya, but good, Chelsea can win at Tottenham Hotspur. Itu juga sebuah kemenangan yang krusial bagi Chelsea agar mereka bisa masuk ke papan atas, terutama berada di top 4 zone agar mereka bisa bermain di UCL musim depan. Itulah target sebenarnya dari Chelsea sekarang ini. Mungkin di bawah Frank Lampard sebelumnya dengan membeli begitu banyak pemain-pemain baru, pemain-pemain terbaik yang berada di bursa transfer, ya harapannya adalah bisa juga bersaing merebut gelar juara. Namun saat ini ya bersama Thomas Tuchel saya kira yang realistis adalah bagaimana Chelsea bisa survive musim ini dengan berada di top 4 zone. Ya nanti ketika musim panas tiba, ya bisa nanti kita tunggu bagaimana respons dari Tuchel untuk membeli pemain atau menjual pemain yang sekarang berada di skuad Chelsea. So in this game lawan Newcastle memang di atas kertas sih Chelsea seharusnya tidak mengalami kesulitan untuk meraih kemenangan. Tapi lagi-lagi ya yang ingin saya tegaskan bahwa poinnya bukan hanya untuk meraih kemenangan, tapi poinnya bagaimana Chelsea bisa bermain secara terstruktur untuk melakukan serangan dan organisasi permainan yang penting di tengah serta disiplin di lini pertahanan. Ini 3 poin sudah bisa dibentuk oleh Thomas Tuchel. Dan hebatnya, Tuchel sering melakukan rotasi di line up Chelsea. Dan lebih hebatnya lagi, jika ada pemain yang tidak perform bisa ia tarik keluar selama berjalannya pertandingan atau bisa juga ia parkir dulu nih atau ditepikan dulu nih di bangku cadangan. Jadi ketegasan dari Tuchel juga akan membantu dirinya untuk membuat Chelsea menjadi tim yang tangguh, yang mungkin nantinya di musim depan akan bisa bersaing untuk merebut gelar juara English Premier League. Why not? Chelsea punya dana untuk membeli pemain-pemain baru. Dan sekarang dengan Tuchel yang sudah memberikan perubahan yang signifikan, saya kira owner Roman Abramovich juga akan percaya ke Tuchel. Ya udah beli aja deh pemain yang kamu inginkan. Ya nanti berhasil atau tidak kan dilihat di kemudian hari. Tapi yang terpenting ini adalah disiplin dari para pemain. Ya betul juga sih Chelsea sulit mencetak gol dari para strikernya, tapi sekarang kan sudah mencetak gol nih. 2 strikernya atau 2 pemain yang diandalkan di lini depan, Giroud dan juga Werner. Tammy Abraham sayang ya, cedera ia harus ditarik keluar. Saya juga belum membaca nih berapa lama ia akan cedera. Tapi ia juga adalah pemain yang penting kan, pernah saya jelaskan di konten-konten saya sebelumnya tentang Chelsea. Bahwa Tammy Abraham tetap merupakan pemain yang penting dan ia juga pemain yang cukup banyak mencetak gol dibandingkan Giroud. And then plus point dari Tammy Abraham bahwa ia juga bisa ikut terlibat dalam urusan bertahan saat Chelsea menghadapi situasi dari set piece tim lawan. So ada plus ada minusnya lah. Minusnya ya kita tahu bahwa Tammy Abraham sulit juga untuk mengkonversikan peluang-peluang yang ia peroleh seperti juga di game ini sebelum ia ditarik keluar karena cedera. Jadi kembali ke pertandingan ini ya, ini kan penting nih pertandingan Chelsea harus menang. Memang timnya sih bukan tim kuat, tapi Chelsea harus menang agar mereka bisa leap over dan masuk ke top 4 zone. Sebelum saya melanjutkan untuk membahas jalannya pertandingan, saya ingin memberikan sedikit tambahan informasi bagi teman-teman yang saya lupa tadi sampaikan di awal konten ini. Yakni setelah 9 kali bermain di English Premier League musim ini, Tottenham sempat berada di peringkat nomor 1 loh.
Arsenal juga di awal musim saya kira setelah 2 kali main pernah berada di peringkat nomor 1. Look at them now, they are out of the top 4 zone. Dan tim asal kota London, tim besar asal kota London yang sekarang ini berada di top 4 zone adalah Chelsea. Tottenham kita tahu bukanlah tim besar tapi tim kuat, oke lah. Dan Arsenal kita tahu adalah tim besar, tapi sekarang ini ya mereka memang sudah terlempar dari persaingan merebut gelar juara dan juga persaingan untuk mengakhiri kompetisi berada di top half of the table agar mereka bisa bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan. Ya udah mau tidak mau nih, kedua klub asal kota London tersebut harus menerima nasib mereka sekarang digeser oleh Chelsea dan juga ada West Ham yang penampilannya lagi lebih on fire ya setelah Lingardinho tuh masuk ke klub itu, luar biasa Lingard ya. So di pertandingan ini ya tadi saya seharusnya sudah menjelaskan tapi saya memberikan informasi menarik tersebut kepada teman-teman agar kalian pahami bahwa nothing is easy in the English Premier League, oke? Ini pertandingan yang tadi sudah saya ingatkan ke teman-teman perlu dimenangkan oleh Chelsea. Tapi saya bingung juga Tuchel melakukan rotasi yang cukup berbahaya atau ya saya katakan riskan deh ya. Kepa dimainkan di posisi penjaga gawang. Saya pernah jelaskan di konten pada saat Chelsea menang lawan Barnsley bahwa sepertinya Kepa ingin memberikan bukti kepada Tuchel bahwa ia masih pantas dipercaya. Ia masih pantas diberikan kesempatan kedua agar juga bisa membela Chelsea secara reguler sebagai starter. Saya mencatat ada 3 saves yang ia lakukan dan 2 saves yang krusial. Satu dari Shelvey dari free kick, kedua dari Willock ya, yang hampir ia mencetak gol. Joseph Willock, right? Yes. Joseph Willock yang hampir mencetak gol pada saat ia terima crossing dari Fraser. Jadi pemain-pemain yang sebelumnya di era Frank Lampard ini permainannya tidak meyakinkan, bahkan diragukan akan bisa tampil kembali sebagai starter atau juga mungkin sebagai pemain pengganti, pemain-pemain outfield, sekarang sudah tampil bagus di bawah Tuchel. Ya kita tidak tahu nanti ke depannya seperti apa kan, tapi saya kira ya Mendy sulitlah digeser. Anyway, Kepa dikasih kesempatan untuk start di belakang, hanya minus Thiago Silva yang memang cedera, Azpilicueta, Rudiger, and then di tengah nih ya, kembali diduetkan Jorginho dan juga Kovacic. Kan mereka sempat dirotasi kan di pertandingan Piala FA lawan Barnsley, ya wajar lah lawannya kan Barnsley. Callum Hudson-Odoi, Marcos Alonso ya dimainkan kali ini, sebelumnya ia main juga lawan Barnsley tapi ditarik keluar karena tidak berkembang permainannya. Mason Mount, Timo Werner, and Tammy Abraham. Dari Newcastle memang saya tidak begitu familiar dengan para pemainnya, kecuali ya ini dia nih, Jonjo Shelvey kan pernah bermain di Liverpool. Saya ingat juga bahwa Jonjo Shelvey adalah pemain yang sempat diandalkan Liverpool ya, tapi sekarang kan segalanya berubah setelah Klopp masuk. Andy Carroll juga kita tahu pernah bermain di Liverpool, ia masuk sebagai pemain pengganti. Clarence Clark, dan saya kira Darlow ini penjaga gawang yang sebetulnya bagus loh. Sayang aja nih defense dari Newcastle tidak sebaik dengan tim-tim lain yang berada di zona papan tengah. Teman-teman bisa lihat dari jumlah kemasukan gol Newcastle. Dari jalannya pertandingan ya jelas Chelsea ingin mencetak gol terlebih dulu secara cepat. Maka itu kan ada peluang dari Alonso, Kovacic yang memberikan umpan yang akurat. Kovacic ini bagus juga nih perannya di tim ini. Memang Chelsea terlihat tanpa playmaker. Tapi Chelsea punya beberapa pemain yang bisa merancang serangan secara rapi. Jorginho, Kovacic, dan juga Mason Mount. Jadi ini plus point juga. Agar para pemain dari tim lawan juga tidak bisa memikirkan cara untuk menghentikan 3 pemain ini pada saat mereka bersamaan diturunkan. Ya, jadi alternatifnya banyak nih bagi Chelsea. Sayang juga tuh Alonso miss. And then ada juga, bukan miss ya, di save ya. And then sayang juga ada peluang kan itu dari Werner. Di mana Alonso sudah memberikan umpan dengan kepalanya tapi ia juga miss. Ada juga peluang dari Tammy Abraham yang Mount sudah memberikan umpan tapi ia tidak bisa melakukan sundulan on target. Ada juga peluang dari Cesar Azpilicueta saat Mason Mount memberikan umpan dari corner dan sundulannya bisa diblok oleh salah seorang pemain Newcastle United. Wah, peluang demi peluang tapi tidak bisa gol. Tammy Abraham sudah dapat peluang yang bagus, sudah bisa lepas dari kawalan para pemain bertahan Newcastle. Tampaknya dilanggar, tapi ternyata setelah dicek, ya kita lihat bahwa kaki dari pemain Newcastle yang mencoba untuk mengambil bola, yakni Jamal, kakinya terkena bola terlebih dahulu, baru kena kaki dari Tammy Abraham. Jadi that's not a foul. Dengan masuknya Oliver Giroud, berarti para pemain Chelsea coba untuk memodifikasi serangan mereka, lebih banyak memberikan umpan-umpan silang. Dan yang kita tunggu-tunggu nih, kapan sih gol dari Chelsea?
Ya bagus juga nih ya gerakan dari Timo Werner, luar biasa kerja kerasnya. Padahal ia bukan tampil sebagai center forward kan di game ini, sebelumnya Tammy terus kemudian Giroud. Tapi etos kerjanya ini bagus sekali nih Timo Werner, dan dia melepaskan crossing dari sektor sebelah kiri penyerangan Chelsea menuju sebetulnya ke Mason Mount, tapi bisa ditepis oleh Darlow, dan Giroud berada di dalam free position untuk mencetak gol dengan rebound tersebut. Ini penting nih Chelsea mencetak gol lebih dulu di game ini. Dan mereka bisa mencetak gol saya kira di menit ke-30-an jika saya tidak salah. Terus Chelsea ya tetaplah perlu menyerang, mencetak gol kedua 1-0 kan gak aman. Sayang ya Werner ya, ia miss chance tuh. Umpannya bagus banget tuh dari Kovacic. Setelah ia tukaran passing saya kira dengan Giroud. Sayang banget nih, ini salah satu kelemahan dari Werner, bahwa ia banyak miss chances. Ya tapi untungnya juga ia bisa mencetak gol kan, corner dari Mount yang sebetulnya menuju ke Giroud, lepas dari Giroud, terkena Jamal, dan Werner berada di tiang jauh untuk menerima bola liar tersebut dan mencetak gol bagi Chelsea setelah sekian lama. Bulan November kalau tidak salah tahun lalu ia mencetak gol di Premier League ya, lawan Sheffield United, if I'm not wrong. Correct me if I'm wrong. Gak masalah, kita terima saja segala bentuk koreksi, asalkan yang benar-benar dan sopan. So, Chelsea harus unggul gak sih 3-4-0? Ya, kalau menurut saya nih, sebagai pengamat yang sudah puluhan tahun nih menjadi pengamat, sebetulnya ini, klub ini main di Liga perlunya apa sih? Gol atau poin? Kan poin. Ya mau menang 2-0 atau mau menang 9-0, contoh MU menang 9-0 lawan Southampton, kan tetap 3 poin. Ya percuma saja menang di ini game 5-0 atau 9-0, tapi nanti di next gamenya seri, apalagi kalah. Thomas Tuchel ini terlihat fokus pada hasil akhir. Bagaimana ia bisa membawa Chelsea mengoleksi poin sebanyak mungkin dalam sisa musim ini, agar mereka bisa berada di top 4 zone akhir musim ini. Apa yang bisa kita cermati dari permainan Chelsea versus Newcastle? Bahwa Thomas Tuchel tidak mengandalkan 2, 3, atau 4 pemain. Ia mengandalkan 11 pemain di atas lapangan, dan ia mengandalkan semua pemain Chelsea untuk juga berkontribusi bagi Chelsea. Apakah itu sebagai starter atau sebagai pemain pengganti. Dan yang menarik bahwa Pulisic, pemain yang juga pernah ditangani oleh Thomas Tuchel saat ia melatih Dortmund, walaupun Pulisic pada saat itu masih cukup muda, belum menjadi starter bagi Chelsea di Premier League. Di Piala FA ya starter lawan Barnsley, tapi di Premier League belum pernah starter. Memang ia pernah memberikan umpan ya kepada Marcos Alonso di salah satu game Chelsea saat Chelsea bermain di kandang lawan Burnley. Tapi ia juga masuk sebagai pemain pengganti dalam game tersebut. Ziyech lagi-lagi tidak mendapatkan peluang untuk tampil sebagai starter nih. Jadi saya kira bahwa Thomas Tuchel juga ingin menurunkan pemain-pemain yang bisa lebih cepat beradaptasi dengan taktik yang ingin ia terapkan. Ya ini kemenangan yang bagus dong bagi Chelsea. Mereka sekarang berada di top 4 zone, dan lagi-lagi saya tegaskan bagi fans Chelsea, ya jangan juga pesimis. Saya banyak nih membaca komen-komen dari para fans Chelsea yang pesimis, ya mainnya belum bagus, ya strikernya sulit mencetak gol. Tapi kalian harusnya bersyukur bahwa tim yang kalian cintai, yang kalian support masih bisa meraih kemenangan. Arsenal dalam beberapa game main bagus gak bisa menang. MU dalam beberapa game main bagus, dominan tapi gak bisa menang. Terus siapa lagi tuh? Nah, Liverpool ada di beberapa game dominan tapi gak bisa menang. Ya Chelsea mau dominan gak dominan, yang penting kan hasil akhir. Jadi kita juga harus balance ya dalam memberikan opini kita, dalam menyalurkan aspirasi kita ke tim yang kita cintai. Untuk sementara ini yang dibutuhkan Chelsea adalah hasil akhir. Mereka harus berada di top 4 zone, dan mereka sudah masuk ke top 4 zone. So we wait for the next games of Chelsea. Saya akhiri saja konten saya di sini karena ini adalah hari yang sibuk bagi saya. Hari Senin dan Selasa hari yang sibuk, maka itu saya tidak bisa banyak membuat konten. No hate, only football. Salam sepak bola.